Siang itu, suasana di pesantren Al-Hikmah begitu tenang. Di antara mereka, seorang pemuda bernama Bagas, 17 tahun, mengenakan peci putih dan sarung, duduk bersila sambil melantunkan ayat suci. Tiba-tiba, suara motor polisi terdengar dari kejauhan, memecah ketenangan pesantren. Beberapa warga desa berkumpul di depan warung Bu Lastri, penasaran dengan kedatangan dua polisi berseragam. Salah satu dari mereka, seorang perwira bertubuh kekar bernama Ibda Surono, turun dari motor dengan ekspresi marah. "Bagas, keluar kau! Jangan pura-pura bego!" teriaknya lantang. Bagas yang mendengar suara itu langsung keluar dari pesantren, wajahnya penuh kebingungan. Matanya menatap ke arah para warga yang mulai berbisik-bisik, seolah ada sesuatu yang buruk menimpanya. "Ada apa, Pak?" tanyanya dengan suara bergetar. Ibda Surono mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan rekaman CCTV yang buram. "Lihat ini. Kau pikir kami bodoh? Kau mencuri dompet pelanggan di warung ini kemarin malam," bentaknya. Bu Lastri yang berdiri di dekat sana tampak ragu. "Tapi Pak, saya nggak yakin itu Bagas. Semalam dia ada di pesantren." Surono menatapnya tajam. "Kau membelanya? Apa kau ikut membantu dia, ha?" Warga mulai ribut. Bagas gemetar, merasa difitnah. Dia menatap sekitar, berharap ada yang membelanya. "Saya nggak pernah mencuri, Pak. Saya di pesantren semalam," jawabnya tegas. Surono tertawa sinis. "Omong kosong. Kau ikut ke kantor. Kita lihat nanti di sana." Tanpa banyak bicara, tangan Surono mencengkeram lengan Bagas dengan kasar. Bagas mencoba meronta, tapi tenaganya tak sebanding. Para warga hanya bisa menatap dengan wajah prihatin, tak berani melawan aparat. Di kantor polisi, ruangan interogasi terasa pengap. Bagas duduk di kursi, wajahnya pucat. Lampu gantung menerangi meja kayu yang penuh coretan. Surono berjalan mengitari Bagas, matanya menyala penuh amarah. "Ayo ngaku, kau yang mencuri dompet itu kan?" Bagas menggeleng, suaranya bergetar. "Bukan saya, Pak. Saya nggak pernah mencuri." Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Bagas, membuat kepalanya tersentak ke samping. "Jangan bohong. Kau kira aku percaya alasan murahanmu?" bentak Surono. Bagas terisak, tubuhnya bergetar ketakutan. Di sudut ruangan, seorang polisi muda bernama Bribda Rian tampak ragu. Matanya memperlihatkan ketidaksenangan melihat seniornya melakukan kekerasan. "Pak, mungkin kita harus cari bukti lebih lanjut." "Kau mau ngajarin aku cara kerja, ha?" bentak Surono membuat Rian terdiam. Surono kembali menatap Bagas dengan tatapan tajam. "Kalau kau nggak mau ngaku, kita buat kau bicara." Ia mengangkat tangannya dan menghantam perut Bagas. Bagas terbatuk, matanya berkaca-kaca menahan sakit, tapi mulutnya tetap tertutup rapat. Di tempat lain, suasana pesantren begitu syahdu. Para santri berkumpul di ruangan doa, dipimpin oleh Kiai Rahman, seorang ulama sepuh yang dihormati. Cahaya lilin menerangi ruangan, menciptakan aura khusyuk. "Ya Allah, tunjukkanlah kebenaran-Mu. Lindungi anak kami dari kezaliman," ujar Kiai Rahman dengan suara penuh hikmat. Santri-santri mengaminkan doa itu dengan hati yang tulus. Wajah mereka dipenuhi harapan, memohon agar keadilan ditegakkan. Malam itu, Surono pulang ke rumahnya dengan perasaan puas. Ia merebahkan diri di tempat tidur tanpa rasa bersalah sedikit pun. Namun ketika ia terbangun keesokan paginya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Tangannya terasa berat dan nyeri. Begitu ia membuka matanya dan melihat ke arah tangan kanannya, matanya membelalak. Tangan itu membengkak secara tidak normal, seolah-olah berisi cairan. Urat-urat menonjol. Warnanya berubah kemerahan dengan semburat kebiruan. "Astaga, apa yang terjadi?" jeritnya panik. Surono mencoba menggerakkan jari-jarinya, tapi semakin ia berusaha, semakin kaku rasanya. Rasa sakit menjalar ke seluruh lengannya. Napasnya tersengal, keringat dingin mengucur deras. Berita tentang tangan Surono yang membengkak menyebar cepat. Warga mulai membicarakan kejadian aneh itu. Sementara itu, Bribda Rian merasa ada sesuatu yang janggal. Ia memutuskan untuk menyelidiki rekaman CCTV lebih dalam. Setelah diteliti, ternyata pencuri sebenarnya adalah seorang pria berbadan lebih besar, yang hanya kebetulan memakai sarung seperti santri. Rian membawa bukti itu ke atasannya, membuat kasus ini semakin panas.
Surono yang semakin tersiksa dengan kondisinya akhirnya mengaku bahwa ia telah memaksa Bagas untuk mengaku tanpa bukti yang kuat. Bagas akhirnya dibebaskan dengan permintaan maaf dari kepolisian. Namun trauma yang ia alami tidak bisa hilang begitu saja. Kiai Rahman menyambutnya kembali dengan pelukan hangat. Sementara itu, Surono yang mengalami pembengkakan tangan akhirnya mengundurkan diri dari kepolisian. Ia pergi ke pesantren untuk meminta maaf pada Bagas dan memohon doa agar kondisinya membaik. Kiai Rahman menerimanya dengan lapang dada, tapi menegaskan bahwa setiap perbuatan akan mendapat balasannya. Kisah ini menjadi pelajaran bagi banyak orang, bahwa keadilan selalu menemukan jalannya.